Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susi Laili Rahmawati, kelas 2 PPG Prajabatan UNS 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis kebutuhan bahan ajar 2 berdasarkan RPP yang telah saya buat sebelumnya. Muatan pelajaran Bahasa Indonesia dan IPA, kelas 4, semester 2, tema 7, Indahnya Keragaman di Negeriku, subtema 3, Indahnya Persatuan dan Kesatuan di Negeriku, pembelajaran ke-1. Kompetensi inti, di sini ada 4 kompetensi inti 1-4 yang sudah saya sesuaikan dengan Permendikbud dan kelasnya, yaitu kelas 4. Untuk muatan pembelajaran yang pertama, yaitu Bahasa Indonesia, KD pengetahuannya 3.7, yaitu menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks non-fiksi. Indikator yang pertama, menafsirkan kosakata sulit dalam teks bacaan. Materi pembelajarannya, menemukan dan mengartikan kata-kata sulit dalam teks bacaan. Kegiatan pembelajaran, peserta didik secara berkelompok mengartikan kata sulit atau kata yang belum tahu artinya, dalam hal ini kata yang bergaris bawah pada teks dengan menggunakan KBBI secara online atau offline. Yang kedua, menemukan gagasan pokok dalam teks bacaan. Materi pembelajarannya, gagasan pokok dalam teks bacaan. Pada materi gagasan pokok ini, nanti akan saya beri tambahan materi karena di buku siswa, materi yang disediakan belum lengkap. Untuk kegiatan pembelajarannya, peserta didik secara berkelompok menemukan gagasan pokok dalam teks bacaan. Selanjutnya, untuk KD keterampilan yaitu 4.7, menyampaikan pengetahuan baru dari teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri. Indikatornya, membuat kalimat dengan kosakata yang dipilih. Materi pembelajarannya, membuat 3 kalimat dari kata-kata yang dipilih dengan bahasa sendiri. Kegiatan pembelajaran, peserta didik secara berkelompok membuat 3 kalimat dari kata-kata yang dipilih dengan bahasa sendiri. Untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, saya menggunakan jenis bahan ajar leaflet. Yang selanjutnya, untuk muatan pelajaran IPA, KD pengetahuan 3.3, mengidentifikasi macam-macam gaya, antara lain gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesekan. Indikatornya yang pertama, menjelaskan sifat-sifat gaya magnet. Materi pembelajarannya, sifat-sifat gaya magnet. Pada materi ini saya juga memberikan tambahan materi karena materi yang ada di buku siswa masih kurang lengkap. Selanjutnya untuk kegiatan pembelajarannya, peserta didik mengamati video pembelajaran tentang sifat-sifat gaya magnet. Indikator yang kedua, mengklasifikasikan benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet. Materi pembelajarannya benda magnetis dan benda non-magnetis. Kegiatan pembelajarannya, peserta didik melakukan percobaan gaya magnet tentang benda-benda yang dapat ditarik magnet dan benda yang tidak dapat ditarik magnet. Indikator yang ketiga, memberikan contoh pemanfaatan gaya magnet dalam kehidupan sehari-hari. Materi pembelajarannya, contoh pemanfaatan gaya magnet dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan pembelajarannya, peserta didik mengamati gambar tentang contoh pemanfaatan gaya magnet dalam kehidupan sehari-hari. Untuk KD keterampilan 4.2, yaitu mendemonstrasikan manfaat gaya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesekan. Indikatornya, membuat kompas sederhana. Materi pembelajarannya, pemanfaatan gaya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pada kompas sederhana, sekaligus cara membuatnya. Jadi nanti disediakan tentang cara untuk membuat kompas sederhana
sebagai bentuk pemanfaatan gaya magnet dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan pembelajarannya, peserta didik secara berkelompok membuat kompas sederhana. Pada materi ini atau pada kegiatan membuat kompas sederhana, saya juga menyediakan link video tentang membuat kompas sederhana. Jadi peserta didik nanti setelah melihat video diharapkan dapat membuat kompas sederhana. Untuk muatan pembelajaran IPA, saya mengambil jenis bahan ajar modul karena menurut saya di sini ada materi-materi yang perlu dijelaskan secara rinci. Jadi menurut saya jenis bahan ajar yang paling tepat yaitu modul. Untuk sumber belajar dari kedua muatan pelajaran ini yaitu Bahasa Indonesia dan IPA, saya mengambil sumber belajar dari buku guru, kemudian buku siswa, dan buku digital elektronik Rumah Juara, serta dari internet. Internet ini saya mengambil tentang contoh gambar contoh pemanfaatan gaya magnet dalam kehidupan sehari-hari. Sekiranya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.